Adik-adikku yang hebat dan luar biasa, kalau kita berbincang masalah deep learning, tentu ini menjadi salah satu metode yang tentu akan menjadi salah satu bagian upaya untuk mengintegrasikan bagaimana proses pembelajaran kita yang betul-betul konsep yang terintegrasi berbasis digital tentu akan bisa terintegrasi di dalamnya. Kalau kita lihat, deep learning ini merupakan upaya bagaimana menggunakan jaringan saraf tiruan yang tentu ini menjadi salah satu lapisan untuk menganalisis dan memahami data secara mendalam. Kalau kita lihat, dalam model deep learning dapat mempelajari pola kompleks dan ini akan bisa kita tentukan, kita lihat dari berbagai dimensi. Baik dari gambarnya, dari pola teksnya, dari suaranya, kemudian dapat digunakan dalam berbagai aplikasi seperti pengenalan citra, pemrosesan, bahasa alami, dan juga pengenalan ucapan. Ini penting, pemahaman deep learning yang betul-betul mampu terintegrasi dengan media digital, ini tentu akan sangat bersinergi. Dalam proses pembelajaran dengan metode deep learning, 3 pilar deep learning ini menjadi salah satu bagian upaya bagaimana kita nanti mengantarkan anak didik kita bisa dengan betul-betul bisa membangun kesadaran. Mindful learning ini betul-betul bagaimana kita mengantarkan, membersamai anak didik kita, menyadari keadaan betul-betul sisi-sisi yang dimiliki antara murid dengan gurunya. Sehingga menyadari keadaan murid yang berbeda-beda itu penting, kesadaran yang dibangun dari guru, kesadaran yang dibangun dari murid, kesadaran yang dibangun dari dosen dan mahasiswa, ini terintegrasi di dalamnya. Yang kedua, meaningful. Ini menjadi salah satu upaya bagaimana mendorong murid untuk berpikir dan terlibat dalam proses belajar. Artinya apa? Pembelajaran berproses pada siswa, pembelajaran berproses pada mahasiswa. Tidak lagi berpusat pada guru, tidak berpusat pada dosen. Maka itu menjadi salah satu hal yang terintegrasi dari membangun sebuah kesadaran antara guru, siswa, antara dosen, mahasiswa. Betul-betul disitulah akan menjadi kolaborasi pembelajaran yang utuh sehingga terjadi proses joyful learning. Joyful learning ini merupakan upaya untuk bagaimana siswa merasa senang, mahasiswa merasa senang, puas dalam proses memahami sebuah pemahaman yang dilakukan dalam proses pembelajaran secara mendalam dalam suatu pelajaran atau mata kuliah. Tentu ini menjadi titik tumpu bagaimana kita dalam pembelajaran berbasis digital akan mampu melihat berbagai dimensi, akan mampu melihat segala kekurangan dan kelebihan. Karena apa? Kita sebagai guru, sebagai dosen tentu punya kekurangan, punya kelebihan. Tetapi bagaimana kita merealisasikan itu menjadi sebuah komponen-komponen nyata yang betul-betul mampu dilihat dari berbagai dimensi. Dan disitulah tentu nanti akan memberikan kontribusi bagaimana pendekatan deep learning ini betul-betul mampu memberikan kontribusi nyata kepada calon guru SD, kepada anak-anak didik kita yang betul-betul mampu memberikan kontribusi ketika membangun kesadaran itu. Kesadaran yang dibangun tercipta karena betul-betul kesadaran, bukan karena paksaan. Sehingga apa? Kalau kita lihat mindful ini betul-betul mampu memberikan kesadaran nyata, maka yang terjadi adalah saling menyadari. Ketika saling menyadari, maka disitulah terjadi proses pemahaman bersama. Nah, ketika proses pemahaman bersama inilah, maka disitulah akan ada upaya saling belajar dan membelajarkan diri dalam proses yang kita temukan, yakni di meaningful. Jadi pembelajaran bermakna, pembelajaran mendalam, ini betul-betul akan ditemukan bersama-sama, bukan satu pihak, bukan dari guru atau siswa saja, bukan dosen atau mahasiswa saja, tapi dua-duanya, guru dan mahasiswa, dosen dan mahasiswa saling memahami, saling belajar dan membelajarkan diri, saling menguatkan, saling melengkapi. Demikian juga guru. Adik-adik nanti yang jadi guru SD juga begitu. Dengan sikap yang sadar, dengan sikap yang menyenangkan, dengan pola yang dibangun kolaboratif, maka terjadilah kolaborasi nyata antara guru dan siswa. Dan disitulah terjadi joyful learning. Joyful learning ini tentu akan menjadi salah satu upaya bagaimana kita betul-betul proses ini bisa dilakukan secara menyenangkan.
dalam proses menyenangkan yang tadi saya katakan, bagaimana kita bisa berbagi ilmu dengan menyenangkan, dengan senyum 228, dengan ngayomi, dengan ngademi, dengan berbagi. Ini salah satu bagian upaya kita sebagai calon guru SD yang tentu nantinya tidak lepas dari pengembangan media-media pembelajaran yang kita manfaatkan dari AI, yang kita manfaatkan dari literasi digital. Sehingga apa? Kalau dalam proses deep learning ini nanti betul-betul kita temukan bagaimana kita menemukan jejaring dalam pembelajaran berbasis digital, apapun jejaring pembelajaran yang kita gunakan ini betul-betul berdampak pada sinergisitas yang kita bangun, maka disitulah sebenarnya kita sedang melakukan integrasi bagaimana pembelajaran deep learning ini nantinya betul-betul bisa mampu mengurai data-data yang berbasis digital yang kita urai, entah itu secara mendalam, entah itu secara parsial, tetapi kolaborasi dari semua komponen itu akhirnya bisa kita urai dan kita jabarkan. Sehingga dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, semua bisa kita jabarkan, semua bisa kita urai, dan akhirnya guru, dosen, mahasiswa, siswa, semua bisa memahami dengan menyenangkan masing-masing pihak. Sehingga apa? Proses pembelajaran deep learning ini, metode deep learning ini diharapkan nanti mampu menghasilkan 8 profil. 8 profil yang diharapkan. 1. Profil pelajar yang betul-betul, pelajar dan mahasiswa yang betul-betul memiliki keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 8 profil pelajar yang dulu profil pelajar Pancasila, sekarang bisa kita lihat bagaimana kita dari pembelajaran deep learning ini menghasilkan 8 profil pelajar dan mahasiswa yang betul-betul memiliki keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Karena apa? Kalau pembelajaran kita sukses, maka keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa menjadi landasan dasarnya. Maka tadi kenapa saya katakan niat utama dalam proses belajar dan membelajarkan diri, niat utama menjadi seorang pendidik, niatkan untuk ibadah. Maka kalau niatnya untuk ibadah, maka hasilnya adalah anak didik kita yang memiliki keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian dari situ baru kita ajarkan profil pelajar Pancasila yang dulu sekarang menjadi 8 profil pelajar. Yang kedua adalah memiliki kewarganegaraan, nasionalisme. Kemudian memiliki konsep penalaran kritis, cara berpikir kritis, bagaimana melakukan secara kritis, menyampaikan secara kritis, tapi tetap santun. Dan itu bagian upaya untuk kita sandingkan dengan pola kreativitas dalam berpikir dan bertindak. Dan itu menjadi salah satu modal bagaimana berkolaborasi dan berkomunikasi. Dan itu akan menjadi modal dasar pengembangan kemandiriannya untuk bisa menghadapi segala tantangan ketika menemukan peluang-peluangnya. Nah, kemandirian-kemandirian itu akan menghasilkan satu titik temu kesehatan yang kita hadapi, sehingga 7 kebiasaan baik anak sehat, anak Indonesia, anak pintar itu bisa dikomunikasikan secara langsung. Nah, adik-adikku, teman-temanku mahasiswa yang hebat dan luar biasa, kalau kita lihat dalam konteks ini tentu semuanya harus kita miliki 3 modal dasar: keterampilan belajar, keterampilan berpikir, dan keterampilan hidup. Mengapa demikian? Karena keterampilan belajar ini akan menjadi salah satu bagian komitmen untuk bisa kita realisasikan bagaimana berpikir dan belajar memetakan, dan ini akhirnya menjadi kemampuan membaca yang akhirnya akan memantik ranah kognitif kita untuk terus berpikir, untuk terus berbagi, dan itu akan menjadi keterampilan berpikir untuk menyelesaikan masalah tanpa masalah. Jangan pernah kalah dengan pegadaian. Sehingga itu akan menjadi modal dasar keterampilan hidup kita. Manajemen diri, visi, kemampuan beradaptasi, komunikasi, manajemen konflik, dan manajemen waktu. Ini upaya bagaimana seorang guru, calon guru SD mampu memanajemen dirinya untuk bisa menyeimbangkan antara kompetensi hard skill dan soft skill. Jadi tidak serta-merta ketika kita menguasai hard skill kita akan sukses. Tetapi bagaimana kita menyeimbangkan antara kompetensi hard skill dan soft skill, inilah yang harus kita padukan. Sehingga adik-adikku yang badan luar biasa, di era teknologi seperti ini, di era AI seperti ini, sebagai calon guru SD, sebagai calon guru-guru di era 21 abad 21, maka kita harus melihat kembali apakah perpustakaan era sekarang ada yang datang, ada yang memanfaatkan. Tentu sangat dimanfaatkan.
Baik itu perpustakaan digital atau perpustakaan non-digital. Semua akan terintegrasi, semua akan saling menguatkan. Jadi Pak Romadi ketika menjadi kepala perpustakaan terus berusaha memantik semangat gerakan literasi Ratu Lisa, rajin menulis dan baca. Ayo berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan baca. Membacalah untuk menulis dan menulislah untuk dibaca umat sepanjang hayat. Ini komitmen yang kita jaga. Ini upaya yang kita berikan sebagai virus-virus positif kepada generasi muda. Sehingga kalau kita lihat pergerakan perubahan cara melayani dan cara pemanfaatan perpustakaan dulu non-digital sekarang digital tentu juga berbeda. Maka disinilah peran yang harus kita lihat bahwa perpustakaan sekarang dalam satu genggaman. Kita memanfaatkan dari Ipusnas, kemudian bintang Pusnas, Edu, kemudian literasi keluarga, kemudian ada sekarang Budi, bahan bacaan digital yang menjadi sumber literasi digital, kemudian radio, kemudian RS, ini semua ada dan itu bisa dimanfaatkan dalam perkembangan zaman dan itu menjadi digital library. Dan ini tentu menjadi salah satu pemanfaatan di era digital. Kita sekarang ada namanya Mbah Googling. Mbah Google 24 jam melayani kita. Kita tanya apa saja dijawab. Kalau kita tanya dosen kita kadang mungkin tidak dijawab karena sudah tidur. Tanya guru kita tidak dijawab karena sudah tidur. Kalaupun belum tidur kadang-kala malah salah paham karena lewat WA, salah kata, dianggap gak sopan dan sebagainya. Ini menjadi salah satu pilar-pilar yang harus dipahami bahwa kompetensi itu menjadi salah satu titik temu dan itu menjadi upaya kita bahwa dalam kondisi tertentu sekarang ini internet menjadi salah satu media pengembangan yang bisa digunakan untuk searching semua komponen yang dibutuhkan dan ini bagian dari literasi digital yang diperlukan oleh mahasiswa, dosen, guru dan semua masyarakat di Indonesia. Ini akan menggantikan semuanya sebagai media pembelajaran. Artinya apa? Peran digital yang ada sekarang, media-media digital sekarang, ini adik-adik harus pahami betul bagaimana letak kita sebagai guru dan dosen nantinya mampu mengarahkan dan memberikan kontribusi di masyarakat Indonesia yang harus betul-betul berhadapan dengan perkembangan zaman yang tak terbendung. Maka perpustakaan non-digital harus terus berubah bentuk, fungsi, dan perannya. Kemudian perpustakaan era digital harus adaptif, inovatif, kreatif, dan visioner berbasis teknologi. Ini yang harus kita manfaatkan. Kita sebagai guru, calon guru SD harus mampu melihat peluang-peluang ini karena ruang-ruang digital sudah tersedia begitu luas. Maka disinilah perubahan adaptif yang harus kita lakukan. Perubahan mindset, guru dan dosen abad 21 harus menjadi fasilitator untuk masyarakat pendidik untuk menemukan kebutuhannya. Jadi kita harus menjadi fasilitator di dalamnya. Kita harus hadir. Guru dan dosen harus visioner, mengikuti perkembangan zaman berbasis teknologi. Inilah pentingnya kita ketika melakukan evaluasi diri. Kemudian yang ketiga, guru dan dosen harus menjadi orang tua kedua bagi masyarakat sebagai pusat sumber literasi untuk peningkatan dan pengembangan kompetensi hard skill dan soft skill. Ini letak peran kita sebagai calon guru SD yang menjadi bapaknya guru-guru nanti, menjadi bapaknya anak-anak SD nanti, dan ini terintegrasi antara guru dan dosen abad 21. Yang ketiga, ketika kita sudah hadir, maka yang keempat kita guru dan dosen abad 21 harus menjadi penggerak literasi Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca dengan layanan prima. Adik-adikku yang badan luar biasa, kondisi itulah yang tentu harus kita sadari bahwa literasi digital ada di sekeliling kita. Literasi digital sangat dibutuhkan, literasi digital sangat dimanfaatkan. Siapa yang tidak pegang HP saat ini? Semua pegang HP. Satu ketukan bisa keliling dunia, satu ketukan bisa melakukan literasi digital kemanapun kita berjalan ataupun mau melakukan pengamatan. Dan itu semua dalam rangka yang dulu kita kemas dalam proses profil pelajar Pancasila dalam kebinekaan. Kemudian 8 profil pelajar yang kita siapkan tentu harapannya nanti bisa memiliki kecakapan abad 21. Berpikir kreatif, berpikir kritis, komunikatif, dan kolaboratif. Ini yang diharapkan. Sehingga penguasaan 6 literasi dasar yang harus diikuti dengan penguasaan pembentukan karakter, menguasai kompetensi dan 6 literasi dasar ini sebagai modal dasar
adik-adik nanti sebagai calon guru SD yang kompeten, yang betul-betul profesional. Nah, adik-adikku yang hebat dan luar biasa, tentu dalam gerakan nantinya adik-adik menjadi calon guru SD yang literat, yang memiliki komponen-komponen pengembangan dalam gerakan AI, kemudian menguasai era digital dengan menguasai literasi digital. Ini bagian dari upaya-upaya kita dalam berbagai lini di masyarakat, taman bacaan masyarakat, perpustakaan, dan juga literasi digital lainnya harus dikuasai. Bagaimana adik-adik semua bisa melihat semua komponen itu bisa dimanfaatkan secara utuh dan baik.